Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purnomo dari SD Negeri 2 Delanggu, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bisa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang dilakukan guru untuk menyesuaikan proses belajar mengajar di kelas agar memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang unik. Setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari sisi minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk membantu murid merasa nyaman saat belajar di kelas dan mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yuk kita simak pemaparan berikut ini. Langkah-langkah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Artinya, guru perlu menilai pengetahuan awal murid dan menentukan di mana posisi mereka berada dalam proses belajar. Yang kedua, minat murid. Artinya, minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Artinya, profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar siswa dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara di bawah ini. 1. Mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, merefleksi praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, yang tak kalah pentingnya, yaitu menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Setidaknya ada 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru bisa memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan keinginannya. Diferensiasi konten berfokus pada apa yang dipelajari siswa. Guru memberikan materi pembelajaran yang berbeda kepada siswa berdasarkan tingkat pemahaman, kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Diferensiasi proses berfokus pada bagaimana siswa belajar. Guru memberikan aktivitas pembelajaran yang berbeda kepada siswa dengan tingkat kompleksitas, gaya belajar, dan tingkat kolaborasi yang berbeda-beda. Diferensiasi produk
berfokus pada apa yang dihasilkan siswa sebagai bukti belajar. Guru memberikan berbagai pilihan produk kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan mempertimbangkan minat, keterampilan, dan kemampuan mereka. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu ada. Mari kita ulas bersama-sama. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu guru penggerak dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi harus berpusat pada murid. Mereka harus bersikap reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun mereka menuju merdeka belajar. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang ampuh untuk merealisasikan visi guru penggerak yang berpusat pada murid. Strategi ini memungkinkan guru penggerak untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat setiap murid, sehingga semua murid dapat mencapai potensi terbaiknya. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu sebelum memulai pembelajaran berdiferensiasi, penting bagi guru dan murid untuk membangun kesepakatan kelas bersama-sama. Kesepakatan ini akan menjadi landasan bagi terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah video pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.